Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini. Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk dapat menghadiri taman-taman surga. Mudah-mudahan kehadiran kita kelak menjadi saksi yang akan memberatkan timbangan amal solih kita. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula kita berdoa mudah-mudahan amal soleh kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma qsim lana min khasyyatika ma yahulu bainana wa baina ma'aswika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibati dunya wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul waritha minna waj'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'alid dunya akbaru hammina wala mablagha ilmina wala tusallib alaina man la yarhamuna. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah yang berbahagia, mari kita melanjutkan membacakan kitab Riyadhus Shalihin. Tinggal tersisa 2 hadis sebelum memasuki bab baru. Hadis nomor 373 di kitab kami. Wa an Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Umar bin Khattab semoga Allah meridhoinya, dia berkata, istadzantun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil umrati. Aku meminta izin kepada Nabi untuk umrah. Fa'adzinali, maka beliau mengizinkan saya. Wa qala, dan bersabda, la tansana ya ukhayya min du'aika. La tansana, jangan melupakan kami, ya ukhayya, wahai saudaraku sayang, min du'aika,
dalam doamu. Faqala kalimatan, maka Umar bin Khattab mengatakan kalimat, Rasul mengucapkan sebuah kalimat, ma yasurruni annali bihad dunya, yang saya tidak suka mendapatkan dunia sebagai gantinya. Masya Allah, kalimat panggilan kesayangan, namanya tasghir. Ukhayya, ukhayya, saudaraku sayang, seperti bunayya, anakku sayang. Wa fi riwayatin wa qal asyrikna ya ukhayya fi du'aika. Dalam riwayat lain disebutkan asyrikna, sertakan kami, ya ukhayya, wahai saudaraku sayang, fi du'aika, dalam doamu. Hadisun sahih rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasan sahih. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ini dari putranya Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yazuru Quba raqiban wa masyian. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungi Masjid Quba dengan berkendaraan, wa masyian, atau berjalan. Fayusalli fihi rakaataini, kemudian Nabi sholat di dalamnya 2 rakaat. Muttafaqun alaihi, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'ti Masjid Quba kulla sabtin raqiban wa masyian. Nabi biasa mendatangi Masjid Quba setiap hari Sabtu sambil berkendaraan atau dengan berjalan kaki. Wa kana Ibnu Umar yaf'aluh, dan Ibnu Umar juga melakukannya. Kaum muslimin yang berbahagia, mari kita lihat penjelasan ulama tentang hadis yang pertama. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimintai izin oleh Umar bin Khattab untuk umrah. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, ya ukhayya, ya ukhayya, la tangsana ya ukhayya min du'aik, jangan lupakan kami dalam doamu. Dalam syarah Sunan At-Tirmidzi, Imam Al-Mubarakfuri rahimahullah mengatakan, fihi istihbabu thalabi du'a minas sholihin. Hadis ini menunjukkan dianjurkannya meminta doa kepada orang-orang soleh. Jadi kata Syekh Mubarakfuri dalam syarah Sunan At-Tirmidzi Tuhfatul Ahwadhi jilid 9, ini bukan menunjukkan Nabi butuh doa Umar, tidak. Tapi kata beliau, ini menunjukkan yang pertama, tarbiyah bagi umat, pendidikan kepada kita, contoh untuk kita. Yang kedua, waalaikumsalam, penghormatan Nabi kepada sahabat Umar bin Khattab. Terbukti beliau memanggil dengan panggilan ya ukhayya, dan pesan sertakan dalam doanya. Yang ketiga, hadis ini juga menunjukkan tentang keutamaan mendoakan saudara muslim, wabil khusus bi dhahril ghaib, yang tidak ada di hadapan kita. Masih ingat Allah ciptakan malaikat khusus yang mengaminkan doa-doa seorang muslim untuk saudaranya muslim. Setiap kita berdoa untuk saudara kita, malaikat mengatakan amin walaka bimislin, kabulkan ya Allah, dan untukmu seperti yang kamu doakan. Semakin kita sering mendoakan saudara kita muslim yang tidak ada di hadapan kita,
semakin besar pula pahala dan keutamaan yang kita dapatkan. Kita didoakan oleh malaikat dan kembali juga kepada kita kemanfaatannya. Namun ingat, ini bukan anjuran untuk minta doa kepada orang soleh yang sudah meninggal, tidak. Tapi ini ya, doa ditujukan kepada orang soleh yang masih hidup. Kemudian di sini Nabi menggunakan kata tasghir, ukhayya. Kata Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir Syarah Jami' Shaghir jilid 6, at-tasghiru huna litalattuf wal mawaddah. Panggilan tasghir, ucapan ukhayya ini dalam bentuk talatuf, berlemah lembut, wal mawaddah, dan kasih sayang. Dan ini dianjurkan di antara saudara muslim memanggil dengan panggilan yang lembut, panggilan yang penuh dengan kasih sayang lillah, karena Allah. Respon Umar, mayasuruni annali bihad dunya. Jadi Umar menganggap ucapan Nabi ini sebagai kemuliaan yang jauh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Dan itulah hakikat dari sebuah kebahagiaan ketika seseorang mendapatkan kemuliaan dalam agama. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan orang-orang yang berilmu dalam agama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan Nabi juga bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan akan dijadikan faham terhadap agama. Itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan hadis ini juga dikuatkan dengan kasus Uwais Al-Qarni yang kemarin sudah kita sampaikan dalam hadis Muslim nomor 2542, yang mana Umar bin Khattab diperintahkan oleh Nabi kalau nanti berjumpa dengan Uwais, mohonkan ampun untukmu kepada Uwais. Masya Allah. Ini sebagai penguat ya, dari yang kita bahas kemarin. Namun di sini ada pembahasan. Syekh Utsaimin mengatakan, fahadzal hadisu dhaif. Hadis ini memang diperselisihkan oleh ulama. Sebagian mendhaifkan. Tetapi Imam Nawawi mensahihkan. Ya. Kemudian Imam Nawawi menguatkan hadis ini sebagai yang sahih. Lantas Syekh Utsaimin membuat pernyataan faswab annahu la yanbaghi ayatluba ahadun ad-du'a min ghairihi walau kana rajulan sholihan. Ini pendapat beliau. Tidak dianjurkan meminta doa dari orang lain walaupun dia itu orang solih. Kenapa? Karena tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain. Mari kita lihat bantahan dari ulama yang lain dari pendapat beliau. Jadi Ibnu Taimiyah rahimahullah jauh-jauh sebelum ini telah membuat sebuah fatwa ya, yang fatwa ini ya mendudukkan pendapat dari ulama yang melarang minta didoakan kepada saudaranya dengan anjuran minta didoakan kepada orang yang soleh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alasan Syekh Utsaimin kenapa beliau tidak menganjurkan minta didoakan kepada orang lain, karena beliau sangat berhati-hati dalam masalah akidah. Ya. Masih ingat tentang hadis 70 sahabat 70 orang yang akan masuk surga tanpa hisab? Masih ingat? Di antaranya apa? Tidak minta diruqyah. Beliau membawakan hadis ini.
Beliau membawakan hadis ini, ya, bila khawatir kalau nanti minta didoakan kepada manusia, jatuh kepada larangan meminta kepada manusia. Saking waroknya beliau sampai menjaga seperti ini. Ya. Itu kaum muslimin rahimani wa rahmatullah. Kenapa? Beliau membawakan dalil ketika Rasul membaiat para sahabat. Dari pesan Nabi ketika membaiat apa? Masih ingat? Jangan kalian meminta pada orang lain syai'an, sedikit pun. Itu isi baiat Nabi. Kalimat syai'an di sini bentuknya nakirah, sehingga dipahami bersifat umum. Tidak boleh meminta apapun, ya, dalam bentuk apapun, termasuk doa. Jadi beliau punya dalil juga gitu loh. Makanya kita tidak boleh membaca itu separuh-separuh atau baru mendengar sebagian potongan lalu kita lantas menolak atau menghukumi seseorang, tidak. Jadi kita menghormati pendapat beliau juga, karena beliau juga punya dalil. Dalam kaidah usul fikih, kalau ada isim nakirah setelah nafi, setelah larangan, misalnya jangan, itu menunjukkan keumuman. Sehingga beliau mengatakan ini umum, tidak boleh minta apapun kepada manusia, termasuk minta didoakan. Itu pendapat beliau. Maka sampai-sampai ketika sahabat tongkatnya jatuh, mereka tidak minta tolong supaya diambilkan, langsung turun diambil sendiri tongkatnya. Kenapa? Karena mereka sudah membaiat Nabi, jangan kalian meminta pada orang lain sedikit pun. Sampai-sampai minta tolong nggak berani. Nah, itu kan pemahaman sahabat. Nah, sehingga kata beliau, ya, kalau dalam masalah yang sepele aja seperti tongkat jatuh, barang jatuh, mereka tidak berani minta tolong kepada orang untuk diambilkan, apalagi dalam masalah doa. Itu kata beliau, wallahu alam. Nah, maka di sini kaum muslimin, Ibnu Taimiyah menjelaskan doamu itu lebih diutamakan. Doamu sendiri lebih diutamakan. Kenapa? Karena doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kalau kamu sering minta didoakan orang lain, bagaimana engkau akan menjadikan dirimu luput dari ibadah? Itu maksudnya. Jadi doakan ibadah. Maka hendaknya kita perbanyak ibadah. Artinya apa? Perbanyak doa sendiri, itu maksudnya. Ya. Walaupun teman kita soleh, maka tetap kita dianjurkan, kata beliau, menyandarkan diri ketika berdoa. Ya. Jangan sampai kita lupa. Sering datang ke orang soleh, minta didoakan, sampai dia sendiri lupa berdoa untuk diri sendiri. Ini yang terjadi sekarang, betul kan? Banyak orang nggak pede dengan doanya. Akhirnya apa? Kebiasaan atau tradisi mendatangi tempat-tempat itu sambil nyabis itu menjadi sebuah kebiasaan apa ya? Ya di masyarakat kita seperti itu sekarang. Dikit-dikit ayo ke kiai sana minta doakan. Saya minta doakan. Sampai dia sendiri lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang lebih utama apa? Kita berdoa langsung kepada Allah, karena itu ibadah. Kalau kita sering minta didoakan orang, kita luput dari ibadah itu, gitu loh. Maksudnya beliau begitu. Nah, itu kaum muslim yang berbahagia. Tapi kata beliau, kata Syekh Ibnu Taimiyah, kalau kamu meminta kepada seseorang untuk mendoakan dirimu, ya, dan juga mendoakan kebaikan saudaramu, ya, artinya apa? Doanya bukan khusus kita, tapi doanya bersifat umum, kata beliau. Artinya bersifat manfaat untuk kita dan untuk yang berdoa untuk orang banyak. Ini nggak ada masalah. Ini nggak ada masalah, kata beliau.
Tapi kalau doa itu semata-mata untuk kemanfaatan pribadi, ini kurang dianjurkan, kata beliau, kata Ibnu Taimiyah. Nah, bagaimana dengan kisah Uwais ya Al-Qarni dalam hadis yang kemarin kita bahas, ya, yang mana beliau meminta didoakan kepada Uwais Al-Qarni? Maka kata Ibnu Taimiyah, Umar bin Khattab melakukan itu karena perintah Nabi. Sehingga kata beliau, ini khusus perlakuan ini untuk Uwais Al-Qarni saja. Dan terbukti Umar gak pernah minta didoakan orang lain. Umar gak pernah datang kepada Abu Bakar doakan saya. Gak pernah ada riwayat itu. Gak pernah. Abu Bakar juga demikian, gak pernah ada riwayat. Tapi Umar menunggu bertahun-tahun sampai beliau jadi khalifah. Setelah ketemu minta didoakan karena itu pesan Nabi kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan itu khusus untuk Uwais Al-Qarni. Padahal tabi'in yang lain juga banyak. Tapi tidak didatangi oleh Umar bin Khattab. Itu kaum muslim yang berbahagia. Wallahu a'lam. Sekali lagi ini masalah khilaf, kita saling menghormati, saling menghargai. Nah, maka akhirnya kesimpulannya kita gabungkan dari dua pendapat ini, termasuk penjelasan Syekh Utsaimin dan penjelasan Ibnu Taimiyah. Jadi kesimpulannya, yang tercela, yang tidak dianjurkan kalau kita meminta saudara kita mendoakan kita hanya khusus untuk pribadi kita. Tapi kalau itu bersifat umum untuk kebaikan kita, kebaikan yang mendoakan dan kebaikan kaum muslimin dibolehkan. Ini kesimpulannya. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas kaum muslimin, mari kita saling mendoakan saudara kita tanpa diminta pun kita mendoakan kebaikan saudara kita. Misalnya, ya Allah, ampunilah dosa-dosa saudara kami di majelis taklim Paleran Mengaji misalnya, dan lunasilah hutang-hutang mereka misalnya, dan bangunkan rumah yang belum punya rumah. Enggak apa-apa, nanti kembali kepada antum juga. Nah, ingat ya, itu kesimpulannya. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas ini khilaf di antara ulama ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini memberikan beberapa fawaid kepada kita. Dianjurkan saling mendoakan sesama muslim ya, yang tidak ada di hadapan kita khususnya. Karena ada hadis Muslim nomor 2733 yang berbunyi, da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahiril ghaib mustajabatun. Doa seorang muslim kepada saudaranya ketika saudaranya tidak mengetahuinya mustajabah, doanya dikabulkan. Inda ra'sihi malak, di sisinya ada malaikat yang punya tugas muwakkalun. Kullama da'a li akhihi bi khair qala al malak al muwakkalu bi amin walaka bi mislin. Jadi tugas malaikat ini apa? Mengaminkan doa seorang muslim untuk saudaranya yang tidak ada di hadapannya. Amin, engkau akan mendapatkan yang sama dengan doa itu. Nah, dan juga boleh meminta doa kepada orang soleh yang masih hidup, dan dianjurkan doanya adalah kebaikan, kemanfaatan untuk dirinya dan orang banyak. Pelajaran ketiga, hadis ini menunjukkan tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memanggil Umar bin Khattab dengan ya ukhayya. Padahal beliau manusia terbaik, tapi beliau masih mengatakan asyrikna, sertakan kami dalam doa-doamu. Pelajaran yang keempat, ucapan yang baik dapat membekas dalam hati. Lihat Umar bin Khattab responnya, panggilan ya ukhayya lebih baik bagiku daripada dunia dan seisinya. Jadi ketika kita mendapatkan cinta kasih dari saudara muslim, itu lebih nikmat, lebih baik daripada dunia dan seisinya.
Sebab kecintaan seorang muslim itu akan terus sampai di akhirat dan kelak akan mendatangkan syafaat. Masih ingat ya, hadis Muslim, seorang muslim itu akan saling memberikan syafaat. Masya Allah. Maka perbanyak mencari saudara muslim, jangan memperbanyak musuh. Ya. Minimal sering kita sampaikan, kalau kita memiliki teman muslim, minimal ketika teman kita mendengar kematian kita, mereka mendoakan kita minimal. Ya, itu Masya Allah. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Sehingga di sini kata Imam Nawawi, gambaran tentang indahnya ukhuwah Islamiyah. Saling mendoakan, saling menghormati, saling berkasih sayang, Masya Allah. Sehingga kita harus mempertahankan itu kaum muslimin yang berbahagia. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, tadi sudah kita bacakan ya, dari Ibnu Umar tentang kebiasaan Nabi setiap hari Sabtu mengunjungi Masjid Quba, masjid yang pertama dibangun sebelum Masjid Nabawi. Ya, Nabi biasanya ya naik kendaraan, kadang jalan kaki. Ya. Hadis ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah menunjukkan ya istihbab, ya, disukainya ziarah Masjid Quba wassalah fihi, mengunjungi Masjid Quba dan sholat di dalamnya. Ya, ini ketika umroh biasanya ya mutawif akan membimbing jamaah, nanti ada kunjungan ke Masjid Quba. Kemudian tentu ada keutamaan yang lain tentang sholat di Masjid Quba. Kemudian ada kalimat kulla sabtin, setiap Sabtu. Kata Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, fihi al-muwadhabatu 'alal 'amali sholih. Ini menunjukkan anjuran menjaga kesinambungan amal soleh. Seperti jenengan setiap Sabtu hadir di majelis itu dijaga, diistiqomahi. Ya, kalau ingin mendapat derajat wali, Anda upayakan punya amalan spesial yang Anda tekuni, yang Anda lazimi, yang Anda ajeki, yang Anda komitmen sampai Anda wafat. Nah, seperti majelis taklim ini, itu dipegang betul. Ini bisa menjadi sarana kebaikan untuk Anda. Saya membaca dalam kitab I'anatul Thalibin, orang yang datang ke majelis taklim itu disebutkan ada 7 poin. Walaupun dia itu tidak mampu memahami ucapan sang kiai atau menghafal ilmu dari sang kiai, dia datang saja itu sudah mendapatkan banyak keutamaan. Jangankan itu, Anda mampir ya, mampir delok ono apa ya, Anda berhenti di depan masjid taklim, itu sudah didoakan malaikat, apalagi duduk di dalamnya. Jadi walaupun di sini Anda ngantuk, tidur, gak apa-apa. Itu bagian dari ya keberkahan di majelis taklim ya. Apalagi yang nggak ngantuk, tentu dapat yang lebih spesial lagi. Nah, seperti itu. Nah, saya masih ingat di kitab I'anatul Thalibin ya. Nah, kapan-kapan lah kita bacakan itu. Jadi kaum muslimin, monggo, amalan sedikit tapi rutin itu lebih dicintai oleh Allah daripada banyak tapi terputus. Daripada banyak tapi terputus. Nah, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qallah. Amal yang terbaik yang dicintai oleh Allah yang istiqomah walaupun sedikit. Di sini ada kalimat raqiban wa masyian, berkendaraan atau berjalan kaki. Ini menunjukkan tawadhu'nya Nabi. Nabi kadang jalan tanpa alas kaki, Nabi kadang naik kendaraan, Nabi juga kadang berjalan kaki. Ya. Sehingga kalau berjalan tentu dapat keutamaan tersendiri. Ketika naik kendaraan juga dapat keutamaan tersendiri. Masing-masing ada keutamaannya. Kemudian ini yang penting, Ibnu Umar
yaf'aluh, selalu menjaga amalan itu. Kita katakan selalu, pertama ada kana, kedua ada fil mudhari. Mudhari kan menunjukkan arti sekarang dan akan datang. Jadi bila tuh, kalau kita baca sejarah, Ibnu Umar itu sahabat yang sangat ketat dalam mengikuti sunnah, ya, sangat ketat. Makanya Ibnu Hajar ngasih komentar dalam Fathul Bari jilid 3 halaman 69, fihi syiddatu tiba'i Ibni Umar lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan kuatnya, besarnya semangat Ibnu Umar radhiyallahu an dalam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Nah, maka kita marilah berusaha untuk bertaksi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berusaha mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdul Razak hafizahullah pernah ceramah, ya, memberikan contoh tentang ulul himmah, semangat yang tinggi dan tekad yang gigih serta tulus, ya, para sahabat dalam berpegang terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata kata beliau, ketika seseorang memiliki ulul himmah, semangat yang tinggi, tekad yang tulus dan gigih dalam berpegang teguh kepada ajaran agama, dapat membantu menapaki jalan agama yang luhur dan mulia ini di atas keistiqomahan. Tentu dengan izin Allah. Tentu dengan izin Allah. Mari kita lihat contoh tamassuk, konsistensi para sahabat dalam mengamalkan sunnah. Ibnu Taimiyah sampai mengatakan, ya, dalam kitab Majmu' Fatawanya, akmalu hadhil ummati fi dzalika ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man kana bihim asbaha. Orang-orang yang paling sempurna dari umat ini dalam hal, ya, bertaasi, berittiba kepada Nabi adalah ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man kana bihim asbah, dan orang-orang yang paling menyerupai mereka. Contoh di sini kita lihat, ya, dalam hadis Muslim dari Nu'man bin Salim, dari Amr bin Aus, dari Anbasah, dari Abu Sufyan, dia menuturkan, ketika Abu Sufyan sedang sakit, yang dengan sebab sakitnya ini mengantarkan kepada kematian beliau, ia berkata, aku mendengar Ummu Habibah mengatakan, sami'tu Ummu Habibah taqul, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Ummu Habibah, aku mendengar Nabi bersabda, man shalla isnatai asyrah rak'ah fi yaumin wa lailah, barang siapa yang menjaga salat, ya, 12 rakaat sehari semalam, bana lahu bihinna baitun fil jannah, dibangunkan untuknya istana di surga. Maka lihat, setelah mendengar hadis itu, kata Ummu Habibah, fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillah, aku tidak pernah meninggalkan sholat 12 rakaat tersebut sampai aku wafat. Ya, begitu juga rawi berikutnya, yaitu Anbasah. Anbasah mengatakan, aku pun sama. Setelah mendengar hadis itu dari Ummu Habibah, aku terus menjaga sholat itu, tidak meninggalkannya. Terus diceritakan sampai kepada Nu'man bin Salim. Ini menunjukkan hebatnya para sahabat dalam berkomitmen dengan sunnah. Kalau kita kan enggak, lagi teko patengi semangat, ya, lagi teko malesnya ya males kan gitu. Padahal amal sunnah itu keutamanya luar biasa. Amal sunnah itu diantaranya menyempurnakan amalan wajib, ya. Termasuk diantara, ya, jejak langkah salaf ummah. Dalam hadis Muslim, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mendengar Rasul bersabda, ya, tentang hak
seorang muslim, kata beliau, mahakkum ri'in muslim lahu syai'u yusabihi yabitu salasalayal illa wa wasiyatu indahu maktubah. Tidaklah dibenarkan bagi seorang muslim yang memiliki sesuatu untuk diwasiatkan, ia menyimpannya sampai 3 malam, kecuali wasiat tersebut menjadi wajib baginya untuk disampaikan. Maka apa respon Abdullah bin Umar? Ya, maka ma marrat alayya lailah mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dzalika illa wa indi wasiyati. Sejak aku mendengar sabda tersebut, tidaklah berlalu 1 malam pun kecuali aku menyampaikan wasiatku. Dia mencatat wasiat dan sampaikan. Nah, ini salah satu contoh. Ya, masih banyak hadis-hadis yang lain, misalnya dalam hadis muttafaq alaihi dari Ali bin Abi Thalib, ya, radhiyallahu an, dan juga istrinya Fatimah radhiyallahu anha, ketika Nabi, ya, mendatangi keduanya, yang mana siang harinya Fatimah atas permintaan suaminya Ali minta pembantu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mendatangi mereka berdua di malam hari. Ya Fatimah, kata Rasul, ya, ala ukhbiruk ma huwa khairul laki minhu. Maukah kamu aku sampaikan suatu hal yang lebih baik daripada permintaanmu berupa pembantu itu, yaitu bertasbihlah ketika hendak tidur 33 kali, bertahmidlah 33 kali, bertakbirlah 34 kali. 34 kali. Lalu, ya, Ali mengatakan, apa kata Ali? Fama taraktuha ba'du. Sejak aku mendapatkan hadis itu, tidak pernah aku meninggalkannya. Tidak pernah aku meninggalkannya. Ya, bahkan ketika perang Siffin. Perang Siffin kan perang antara kaum muslimin, ya, antara Ali melawan Muawiyah. Perang Siffin pun Ali tetap mengamalkan wirid tersebut. Perang loh ini, bayangkan. Kalau kita kan enggak, capek nonton bola dunia, bablas sudah. Kan saya kemarin dipijiti jamaah sebelum kajian. Ustaz, sini tak pijiti ya, insyaallah. Saya senang kalau ada jamaah seperti ini, masalah. Ustaznya dipijiti. Terus dia cerita, Ustadz, saya itu tadi malam bangun jam sekian loh. Kok tumben Pak? Iya, karena saya sudah bertekad mau nonton bola. Terus saya tanya, gimana Pak perkembangannya? Wah, segini ini gugur. Terus ini belum main. Wah, apa jenengan Pak? Ya, saya mengikuti terus tadi. Masya Allah. Semangat ya, Masya Allah. Ya, semoga lah jamaah lebih semangat kajian daripada nonton Piala Dunia. Nah, ini. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, ini hebatnya para sahabat, Masya Allah ya. Masih banyak contoh-contohnya lain, misalnya seperti dalam hadis Muslim tentang seorang sahabat, ya, tiba-tiba membaca di belakang Nabi, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa aswila. Setelah sholat, Nabi SAW bertanya, manil qail kalimat kada wa kada. Siapa tadi yang berdoa demikian dan demikian? Kemudian sahabat tadi mengatakan, ana ya Rasulullah, saya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, ajibtu, aku heran. Ya. Karena kalimat itu futihat laha abwabus sama, dibuka pintu langit sebab doamu tadi. Ibnu Umar, fama taraktuhunna mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalik. Ibnu Umar mendengar ucapan Nabi, beliau tidak pernah meninggalkan membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa aswila sampai di akhir beliau kehidupannya. Ini contoh kaum muslimin. Nah, ya. Termasuk di antaranya hadis Nasa'i dari Abi Umamah
Rasul bersabda, man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli shalah maktubah. Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap di akhir sholat, selesai sholat, tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga kecuali kematian. Lalu apa yang terjadi? Ya, beliau terus mengamalkan itu, gak pernah ditinggalkan. Nah, inilah contoh-contoh. Dan masih banyak contoh yang lain yang beliau bawakan dalam ceramah beliau tentang bagaimana semangatnya sahabat dalam mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, hadis ini memberikan pelajaran kurang lebih sama ya dengan apa yang tadi kita sampaikan. Fawaidnya, yang pertama, dianjurkan mengunjungi Masjid Quba dan sholat 2 rakaat di dalamnya bagi yang ada di kota Madinah. Mumpung di sana ya, sekalian mampir. Yang kedua, anjuran menjaga amalan sunnah, dan ini bagian dari petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, ya, semangat para sahabat dalam mengikuti sunnah, dan ini hendaknya menjadi teladan bagi kita. Dan juga anjuran memakmurkan masjid, ya. Dan juga anjuran mengulang amalan yang baik secara rutin, secara berkala, supaya mendapatkan keistiqomahan. Di kitab yang lain dikatakan, riwayat Ibnu Majah, man tatahhara fi baitihi summa ata masjid Quba fa shalla fihi kana lahu ka ajri umrah. Barang siapa yang berwudu di rumahnya lalu datang ke Masjid Quba lalu sholat di dalamnya, maka baginya pahala 1 umroh. Pahala berapa? 1 umroh. Maka nanti kalau antum umroh atau haji, sempatkan ziarah Masjid Quba ya. Nanti di sana ya sholat sunnah terus pulang ya. Nggak usah ngalap-ngalap yang lain, misalnya temponya diusap-usap, nggak usah ya, sudah sholat aja di sana. Nah, bab berikutnya, bab baru ya, bab baru, babu fadlil hub fillah wal has alaihi. Bab ya, keutamaan saling mencintai karena Allah, wal hasi alaihi, dan motivasi, dorongan, anjuran untuk mencintai karena Allah. Wa i'lamir rajul mayuhibbuh, dan menyatakan cinta kepada orang yang dicintainya. Annahu yuhibbuh, bahwasanya dia mencintainya. Katakan, uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah. Itu kebiasaan para sahabat. Wa madza yaqulu lahu idza a'lamah, dan ucapan apa yang dinyatakan untuk cintanya itu ya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surah Al-Fathu ayat 29, surat ke-48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah Rasulullah, utusannya Allah. Walladzina ma'ah, dan orang-orang yang bersama beliau, asyidda'u 'alal kufar, keras sikapnya terhadap orang-orang kafir, tegas. Ruhama'u bainahum, dan berkasih sayang sesama mereka. Ayat berikutnya Al-Hasyr ayat 9. Qala ta'ala walladzina tabawwa'ud dara wal iman, dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah, yaitu kaum Ansor, wal iman, dan telah beriman, min qablihim, sebelum kedatangan mereka, sebelum kedatangan kaum muhajirin, yuhibbuna man hajara ilaihim, maka mereka itu kaum Ansor mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, ini kaum muhajirin. Masya Allah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Imam Ibnu Katsir mengatakan ruhama bainahum ay mutawaddun, mutarahamun, muta'atafun.
Orang beriman itu saling mencintai, saling menyayangi, saling berkasih sayang. Ya. Bahkan Rasul mengatakan, ya, orang beriman itu seperti satu bangunan. Al mu'min kal bunyan yashuddu ba'du ba'dan, yang saling mengokohkan, saling menguatkan. Juga Rasul menyatakan al mu'min kal jasad, orang beriman seperti satu tubuh. Kalau yang satu sakit, yang lain merasakan sakit. Ya kayak jenengan jempolane ya cantengen ya. Ketika malam mata merasakan begadang ya, mulut merintih ya. Kemudian apa lagi? Badan gergesi. Padahal sing loro apa? Jempolane. Saya punya jamaah itu kelanjeren ya di pahanya itu sampai 2 minggu tuh gerges ya Pak. Gak meledos-meledos ini. Gak pindah-pindah. Akhirnya dibawa ke Balung, gak kuat dia di rumah sakit. Padahal cuma kelanjeren. Tapi seluruh tubuh merasakan sakit. Nah, itulah orang beriman. Ya, ketika saudara kita di Palestina dizolimi, kita di sini merasakan. Kita doakan mereka, kita mohonkan kepada Allah. Kalau ada kesempatan donasi, ya donasi kepada mereka. Tentu melalui jalur yang amanah, kan begitu. Sehingga kata Imam Al-Qurtubi, orang beriman itu apa? Saling menolong, saling memaafkan, saling mendoakan, menutup aibnya, menginginkan kebaikan bagi seorang muslim. Itu harusnya. Bukan saling menyudutkan, menjatuhkan, menfitnah. Nauzubillah. Jangan kaum muslimin. Enggak boleh kaum muslimin. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Kata Ibnu Katsir, ya, orang-orang Ansor itu mencintai kaum muhajirin lillah, karena Allah, karena iman. Ya, dan mereka isar mendahulukan muhajirin terhadap kebutuhan mereka sendiri karena iman. Dan tidak ada iri dalam hati mereka, tidak ada ghil dalam hati mereka. Makanya doanya apa? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Mereka buktikan cintanya dengan menyediakan tempat tinggal, berbagi harta, membantu kehidupan kaum muhajirin. Bahkan yang punya 2 istri siap untuk diberikan, ya, yang mana dia mau. Masya Allah, sampai seperti itu kaum muslimin, ya, sampai seperti itu. Jadi monggo, ya, dari bab ini kita lahirkan cinta karena iman, landasan takwa, dan juga menjalankan perintah Allah. Innamal mu'minuna ikhwah. Bukan cinta karena harta, jabatan, nasab, karena keuntungan dunia, jangan. Kalau cinta kita karena Allah, kita saling menasehati, saling membantu, saling mendoakan. Ya. Kalau teman kita lagi drop, ya, lagi futur, kita motivasi, ayo akhi semangat ikut kajian lagi, ayo semangat mencari yang halal, seperti itu, dimotivasi. Ya, namanya juga manusia, salah itu manusiawi. Kadang-kadang saudara kita khilaf, terkadang ya mungkin ada kesalahan, ya maklum lah, kita dekati, kita doakan, ya. Kita sebagaimana kita ingin masuk surga, begitu juga saudara kita kalau bisa juga masuk surga, kan begitu. Ya, jangan dikapling diwe bah nokono tersesat, penting aku mlebu swarga, jangan. Itu saudara kita muslim, kita doakan, kita dakwai, kita ajak, kita rangkuh tangannya, ya. Dan kita enggak tahu kehidupan seseorang, bisa jadi suatu saat dia itu mendapatkan hidayah, petunjuk, bertobat dari kemaksiatannya, dan karena cintanya kepada antum lillah, di akhirat dia datangkan syafaat untuk antum, bisa jadi toh. Ya, maka terus perbaiki, ya, hubungan kita. Itu kaum muslimin yang berbahagia, saling menjaga kejujuran di antara berteman, ya, menguatkan keimanan, menguatkan solidaritas, ukhuwah Islamiyah, ya, hidupkan majelis-majelis taklim, ya. Itu aja itu, ya. Kalau Anda diberi kekayaan, ya berbagilah dengan kekayaan Anda.
Anda diberi jabatan, berbagilah dengan jabatan Anda, manfaatkan untuk umat, kan begitu. Taib, dua ayat ini memberi faedah. Yang pertama, cinta karena Allah adalah tanda kesempurnaan iman. Yang kedua, kasih sayang itu sifat utama kaum mukmin. Persaudaraan Islam dibangun di atas iman, bukan di atas kepentingan dunia. Mencintai orang soleh termasuk amal yang mendekatkan kita kepada Allah. Ya, pelajaran berikutnya, cinta karena Allah harus dibuktikan dengan bantuan, doa, nasihat, dan pengorbanan. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kaum Ansor teladan terbaik dalam mengamalkan cinta karena Allah. Lihat kaum Ansor. Ya. Yang terakhir, hubungan yang dibangun di atas dasar iman akan lebih kuat dan lebih kekal daripada dibangun di atas kepentingan dunia. Ini harus kita catat. Jadi mulai sekarang katakan kepada saudara kita, wahibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah. Insya Allah yang akan datang kita bahas tentang halawatul iman, manisnya iman. Semoga ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu ma tasma'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.